Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini. Tentunya bersama dengan nanti kita akan membahas terkait cara untuk membuat dan menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi bagi wajib pajak yang penghasilan bruto tertentu atau yang menggunakan tarif 0,5% dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun sebelum itu disclaimer dulu terlebih dahulu bahwa informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru. Nah, ini resmi dari DJP ya. Jadi materi edukasi ini diambil dari materi yang disiapkan oleh DJP ya, Pehumas. Nah, ini diterbitkan di tahun 2025. Nah, kita langsung saja pada tutorialnya. Namun sebelum itu perlu diketahui dulu definisi dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto ini adalah penghasilan atau semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi retur, pengurangan penjualan, serta potongan tunai tanda kutip sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 PMK 81 tahun 2024 ya. Ini definisi penghasilan bruto. Kemudian langkah-langkah yang harus perlu diperhatikan dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Yang pertama adalah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, login akun wajib pajak, kemudian mengisi pernyataan dalam hal SPT tahunan, kemudian yang keempat adalah mengisi lampiran SPT tahunan, kemudian tahap akhir yaitu lapor SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Yuk simak video ini lebih lanjut. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk proses pembuatan dan pelaporan SPT tahunan PPh Badan Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Di antaranya adalah yang pertama, daftar peredaran usaha. Nah, ini harus disiapkan dalam 1 tahun. Ya, jadi rincian dari Januari sampai dengan Desember ini dibuat daftarnya. Kemudian disiapkan bukti potong atau pungut dari lawan transaksi jika bertransaksi dengan lawan transaksi. Kemudian yang ketiga adalah daftar harta dan hutang yang dimiliki per akhir tahun atau saldo untuk aset lancar atau hutang lancar per 31 Desember 2025. Kemudian daftar-daftar anggota keluarga dan tanggungan ya, ini perlu dipersiapkan. Selanjutnya kita melakukan login akun wajib pajak. Jadi silakan masuk ke akun wajib pajak kalian dengan mengunjungi laman ini ya yang sudah tertera ini. Nah, bagi yang sudah biasa login pasti sudah familiar dengan laman ini ya. Selanjutnya, nah proses login seperti biasa ya. Tapi kalau bagi yang belum tahu, setelah mengunjungi laman tadi, maka akan muncul tuh tampilan seperti ini di gambar ini. Kemudian silakan dimasukkan ID pengguna. ID pengguna itu adalah NIK 16 digit. Kemudian masukkan kata sandi dan masukkan captcha yang ada di gambar ini ke kolom yang ini, kolom 3 ini. Kemudian selanjutnya klik login. Nah, langkah selanjutnya kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Jadi tadi jika sudah berhasil login, sekarang kita masuk ke ilustrasi kasusnya. Misalnya nama wajib pajak adalah Tuan A.
Kemudian kewarganegaranya adalah WNI. Nah, profesi itu UMKM perdagangan. Nah, tahun bukunya Januari sampai dengan Desember 2025. Omset atau total omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar. Laporan keuangan adalah pencatatan, jadi tidak melakukan pembukuan. Kemudian sumber penghasilan itu dari kegiatan utama UMKM-nya. Selanjutnya, daftar dari peredaran bruto yang dimiliki selama tahun 2025 Januari sampai dengan Desember itu adalah seperti ini dan totalnya 1,7 miliar. Kemudian dia memiliki harta pada akhir tahun itu sejumlah ini ya dapat dilihat ada tabungan, rumah toko, kemudian kendaraan usaha. Kemudian daftar hutangnya ada di bawah ini ya, hutang di bank sebesar 800 juta. Nah, selanjutnya, nah data-data ini itu sesuai dengan realita ya, sesuai dengan kondisi sebenarnya dari wajib pajak atau dari kita yang ingin melaporkan SPT tahunannya kita ya. Setelah data-data tadi sudah disiapkan semuanya, selanjutnya kita membuat draft SPT melalui laman Cortex tadi. Nah, di akun Cortex-nya kita klik atau kita pilih surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian selanjutnya kita klik ini, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini yang berwarna biru. Kita klik surat pemberitahuan. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti yang ini, nomor 3 ini. Nah, silakan kita klik buat konsep SPT. Selanjutnya, akan muncul tampilan seperti ini di gambar ini. Silakan dipilih PPH orang pribadi. Kemudian klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk memilih periode pelaporan SPT. Jadi silakan untuk jenis periode SPT dipilih SPT tahunan. Setelah itu dipilih untuk periode dan tahun pajaknya Januari sampai dengan Desember 2025. Karena yang kita buat ini adalah SPT tahunan 2025. Kemudian kita klik lanjut. Akan muncul tampilan seperti di gambar ini. Selanjutnya kita klik tanda F yang ini. Kemudian kita pilih normal. Setelah itu kita klik buat konsep SPT. Karena normal ini bagi SPT yang pertama kali disampaikan. Kalau misalnya kita buat pembetulan, maka akan muncul pembetulan. Silakan dipilih. Setelah kita klik buat SPT tadi, maka draft SPT yang telah dibuat itu tersedia pada menu SPT belum disampaikan. Nah, untuk mengisi SPT tahunan kita, maka kita klik tanda pensil ini. Selanjutnya, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika otomatis menampilkan tampilan induk. Di induk ini ada 10 bagian, itu dari huruf A sampai dengan huruf J. Ini yang perlu diisi. Di sini ada identitas wajib pajak, kemudian ada seterusnya, kemudian ada lampiran 1. Nah, lampiran 1 ini memuat terkait harta pada tahun, hutang, daftar anggota, dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, setelah muncul tampilan seperti tadi, langsung aja kita klik menu ini ya. Nah, ketika kita klik menu ini, yang tanda F ini, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Di sini memuat ada tahun pajak, kemudian SPT ini satunya normal atau tidak. Nah, kemudian ada metode pembukuannya, dan ada sumber penghasilan. Nah, karena berdasarkan contoh kasus tadi itu adalah kegiatan usaha, maka kita memilih di sini itu kegiatan usaha, bukan pekerjaan atau pekerjaan bebas, tapi kegiatan usaha ya. Kemudian untuk metode pembukuan atau pencatatan dipilih pencatatan, bukan pembukuan, karena dia adalah wajib pajak UMKM. Nah, selanjutnya kita lanjut pada menu A.
Ini identitas wajib pajak. Di sini ada poin 1 sampai dengan poin 8, di mana untuk bagian A5 dan A6 ini otomatis terisi sesuai dengan profil wajib pajak. Sedangkan untuk A7 dan A8 ini diisi apabila wajib pajak memiliki status pisah harta atau memilih terpisah dengan suami. Nah, sebelum kita melakukan SPT tahunan atau sebelum kita membuat SPT tahunannya kita, sebaiknya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu pada profil kita. Itu dapat dicek di portal saya, kemudian menu profil saya, dan lihat informasi umum apakah sudah cocok dengan data yang sebenarnya. Kalau misalnya tidak cocok, maka dilakukan edit. Seperti itu. Edit untuk mengubah sesuai dengan profil kita yang sebenarnya. Selanjutnya kita langsung ke bagian B, itu adalah ikhtiar penghasilan neto. Di sini berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab ya atau tidak. Contohnya misalnya di 1A itu ada pertanyaan apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri dari pekerjaan. Nah, karena berdasarkan contoh kasus ini adalah usaha UMKM, maka tentulah yang kita pilih adalah tidak, supaya dapat dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya kita memilih ya, maka kita diminta untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Pada contoh kasus kali ini kita harus memilih tidak. Kemudian selanjutnya, ketika kita pilih tidak tadi, kita lanjut ya masih di induk SPTB ikhtisar penghasilan neto ya seperti yang tadi. Nah, di situ ada pertanyaan pada poin 1B.1 itu apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, berdasarkan contoh kasus ini adalah penghasilannya berdasarkan hasil usaha, maka kita memilih iya. Jadi silakan diklik iya. Setelah itu kita lanjut. Ada pertanyaan di 1.B.2 di sini, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Nah, di sini kita klik itu akan muncul pilihan jawaban seperti ini, ada tidak, kemudian ya termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PP final. Dan yang ketiga, ya termasuk WPOPPT. Nah, karena contoh kasus kita adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka kita harus memilih jawaban yang ini. Yang kedua ini ya. Nah, setelah kita memilih jawaban yang kedua ini, maka kita diminta untuk mengisi lampiran 3B bagian A. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya itu 1.B.3, apakah Anda menggunakan norma dalam memperhitungkan penghasilan neto? Nah, di sini silakan pilih tuh kalau misalnya kita klik tanda ini, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Misalnya ada tidak saya menyelenggarakan pembukuan atau tidak saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. Yang ketiga, ya, saya berhak menggunakan NPPN. Nah, di sini berdasarkan contoh kasus kita, maka kita pilih jawaban yang kedua. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dan seterusnya ini ya. Selanjutnya, kemudian ada pertanyaan 1.B.5 itu penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, karena berdasarkan contoh kasus ini, kita menggunakan PPh bersifat final dengan peredaran tertentu, maka jumlah pada baris ini akan menjadi 0 ya, seperti itu. Selanjutnya masih dalam bentuk pertanyaan, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, karena contoh kasus kita tadi, saya ulangi lagi, itu hanya memiliki atau memperoleh penghasilan dari hasil usaha, maka silakan dipilih tidak. Selanjutnya,
Ada pertanyaan 1.D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Pilih tidak. Nah, kemudian di bagian C itu perhitungan pajak terutang, ya. Di penjumlahannya itu akan menghasilkan nol seperti ini. Kenapa? Karena berdasarkan contoh kasus kita hanya menerima penghasilan dari peredaran bruto tertentu saja. Makanya di sini itu nol. Kenapa? Karena sudah dikenakan PPh final yang kita sudah isi itu sesuai dengan lampiran tadi, lampiran peredaran bruto. Selanjutnya, selanjutnya dalam bentuk pertanyaan juga. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwa SPT tahunan orang pribadi ini itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita harus jawab. Karena jika kita jawab ya, maka ada instruksi yang akan diberikan. Jika kita jawab tidak, maka akan diminta untuk melanjutkan proses pengisiannya. Jadi berdasarkan contoh kasus kita tadi, maka silakan pilih tidak. Kemudian selanjutnya bagian ini itu adalah otomatis terhitung ya. Bagian ini itu diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah pengurangan penghasilan neto. Jadi ada poin 2 dikurang 3 karena kita ini adalah wajib pajak UMKM dengan menggunakan tarif 0,5%, maka di sini itu akan 0. Selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Di sini sesuai dengan statusnya kita, status PTKP-nya silakan diisi. Apakah TK, ATK 0, atau K1 dan lain-lain. Ini diisi sesuai dengan status kita yang sebenarnya ya. Karena berdasarkan status ini akan muncul jumlah di sebelah sini itu sesuai dengan status PTKP-nya kita yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PPh. Ada keterangan sedikit di sini bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami istri, PH itu pisah harta atau MT itu memilih terpisah. PTKP pada SPT tahunan PPh suami maupun istri diisi dengan memilih seperti ini ya, dan angka 0. Selanjutnya itu bagian 6 ini tuh penghasilan kena pajak ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Di kasus kita itu jumlahnya pasti 0. Selanjutnya PPh terutang, bagian ini diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil perhitungan tarif. PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan penghasilan kena pajak. Contoh kasus kita itu di sini pasti akan 0 ya. Karena apa? Karena penghasilan yang kita terima hanya semata-mata dari hasil usaha yang sudah dikenakan PPh bersifat final. Jadi tidak akan dikenakan PPh yang menggunakan tarif umum ya seperti ini, pasal 17 ini. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Kita pilih tidak ya. Karena jika kita pilih ya, itu bagian ini itu untuk melaporkan pengurangan PPh terutang seperti ini. Di kasus kita pilih tidak. Selanjutnya ada pertanyaan juga di sini atau dalam bentuk informasi ya, bukan pertanyaan, tapi keterangan terkait bagian ini. Itu PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang. Di sini itu adalah diisi dengan perhitungan jumlah PPh terutang dikurangi jumlah pengurangan yang tadi. Jadi ternyata yang tadi itu, yang ini, itu berpengaruh juga dengan yang ini ya. Di sini dalam contoh kasus kita itu pasti 0 ya, karena sudah saya jelaskan tadi kenapa bisa 0. Lanjut. Di sini ada pertanyaan, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Di contoh kasus kita itu tidak ada. Jadi silakan dipilih tidak. Karena semua peredaran bruto itu dipotong PPh final ya. Jadi tidak. Kalau misalnya kita pilih ya, maka diminta untuk mengisi lampiran 1. Di sini ada bagiannya tersendiri. Sedangkan untuk bukti potong PPh final bukan diinput di bagian ini, namun diinput ke lampiran 3B bagian A yang sudah saya jelaskan tadi di atas.
Nah, lampiran ini itu yang sudah dijelaskan tadi atas itu mengisi PPh final yang telah kita bayar dari Januari sampai dengan Desember. Nah, selanjutnya itu ada bagian D, yaitu kredit pajak. Di sini 10B dan 10C ada angsuran PPh pasal 25, kemudian ada STP-nya. Nah, bagi contoh kasus kita ini itu tidak ada. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit pajak PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Di contoh kasus kita itu kita pilih tidak. Karena kalau misalnya ada kasus yang memungkinkan ini untuk kita jawab ya, maka kita diminta untuk mengisi jumlah pengembalian. Di contoh kasus kita ini adalah yang kita pilih tidak. Selanjutnya, bagian E yaitu PPh kurang bayar atau lebih bayar karena sumber penghasilannya kita hanya berupa final berdasarkan peredaran bruto tertentu, maka bagian 11A, kemudian 11B, dan 11C ini dapat kita lewati ya. Jadi pilihannya di sini tidak ya. Selanjutnya ada menu ini pembetulan. Nah, di sini itu diisi jika SPT yang kita buat itu adalah pembetulan ya. Karena ini normal, maka tidak perlu. Selanjutnya, ada bagian G, yaitu permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Nah, ini diisi jika status SPT-nya itu lebih bayar. Nah, pada contoh kasus kita, itu kan PPh final ya. Jadi, karena penghasilan wajib pajak yang di contoh kasus kita ini merupakan penghasilan WP peredaran bruto tertentu, maka bagian G ini dapat dilewati. Selanjutnya bagian H itu ada angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, seperti tadi karena penghasilan wajib pajak kita yang dicontoh ini merupakan penghasilan wajib pajak peredaran bruto tertentu dengan 0,5% PPh final, maka kita pilih tidak. Karena kalau misalnya kita pilih ya, itu akan ada instruksi seperti ini ya. Nih, seperti ini. Oke, selanjutnya ini biasanya dipilih yaitu bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ya. Selanjutnya pertanyaan seperti ini 13B, apakah Anda menyusun perhitungan sendiri ya terkait PPh pasal 25? Kita pilih tidak karena berdasarkan contoh kasus kita tadi ya. Selanjutnya, karena jika kita pilih ya, itu akan mengharuskan kita untuk mengisi lampiran ini. Tapi di contoh kasus kita pilih tidak ya. Selanjutnya, ada pertanyaan ini 13C, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Karena contoh kasus kita bukan OPPT, maka kita pilih tidak. Karena kalau OPPT itu adalah wajib pajak orang pribadi tertentu itu yang menggunakan tarif neto ya. Itu sesuai diatur berdasarkan permohonan dan untuk tarifnya itu sesuai dengan klasifikasi usahanya. Karena contoh kasus kita ini adalah menggunakan 0,5% UMKM, maka kita pilih tidak. Selanjutnya bagian I yaitu pernyataan transaksi lainnya. Di sini ada 14A, itu adalah harta pada akhir tahun pajak. Nah, ini diisi lampiran 1 bagian A, lalu ke pernyataan selanjutnya ya. Jangan lupa, jangan dilewati. Nah, di sini itu ada komponen lampiran 1 bagian A yang menampilkan jumlah harta pada akhir tahun. Jadi harus diisi. Selanjutnya masih di pernyataan transaksi lainnya itu 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Nah, inilah yang menjadi pokoknya. Di sini kita pilih ya berdasarkan contoh kasusnya kita ya. Selanjutnya jika kita pilih ya ini tadi, maka isi lampiran 2 tabel A, silakan diisi. Selanjutnya ada 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, contoh kasus kita tadi kan tidak ada penghasilan yang merupakan tidak termasuk objek pajak, maka kita pilih tidak, ya.
Selanjutnya, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi? Nah, sekali lagi kita berdasarkan contoh kasus itu tidak ada karena tidak melakukan pembukuan. Jadi pilih tidak. Selanjutnya ada pertanyaan di 14F. Apakah Anda melaporkan biaya entertain, biaya promosi, dan lain-lain ini nyata-nyata tidak dapat ditagih? Nah, karena kita melakukan pencatatan, maka kita memilih tidak ya. Ini untuk wajib pajak pembukuan. Selanjutnya, apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain dan seterusnya? Nah, kita pilih tidak ya. Selanjutnya, kelebihan PPh final atau penghasilan dari usaha dengan peredaran buku tertentu yang dapat diminta pengembalian. Ya, seperti ini. Nah, ini otomatis akan terisi nol ya. Karena jika terdapat kelebihan penyetoran pada lampiran L3B, itu selisihnya itu akan muncul di sini dan boleh kita ajukan permohonan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Jadi permohonan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Ini dapat dilakukan di modul pembayaran. Karena di sini tidak ada sesuai dengan contoh kasus, maka akan otomatis nol di sini. Jika lebih yang kita bayar, maka akan muncul di sini ya. Selanjutnya adalah bagian J, itu lampiran tambahan. Sesuai dengan ilustrasi atau contoh kasus kita, wajib pajak tidak diminta melampirkan apapun, sehingga wajib pajak memiliki no, ya, memilih no. Jadi di sini silakan dipilih no untuk surat kuasa, dokumen lain juga dipilih no ya, seperti itu. Ini juga karena melakukan pencatatan, jadi ini dipilih no, ini tidak ada, ini otomatis. Ini juga sama ini juga ya. Selanjutnya, mengisi lampiran SPT tahunan yang tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kita harus mengisi lampiran daftar peredaran bruto dan daftar harta hutang ya. Nah, pertama-tama sesuai dengan yang diminta tadi berdasarkan jawaban kita ya itu, maka kita ke lampiran L3B. Itu tampilannya seperti ini. Nah, untuk lampiran L3B ini otomatis terbentuk saat memilih sebagai wajib pajak orang pribadi berdasarkan peredaran tertentu. Yang tadi sesuai dengan pertanyaan yang ada di induk 1B.2. Lampiran ini itu memuat rekapitulasi peredaran bruto. Nah, terdapat ada 4 bagian, yakni yang pertama, daftar tempat kegiatan usaha yang merupakan daftar seluruh cabang usaha yang dimiliki oleh wajib pajak. Jadi, kalau misalnya kita wajib pajak yang memiliki beberapa cabang, itu akan muncul di sini daftar ini. Kemudian di bagian A itu ada rekapitulasi peredaran brutonya. Kemudian di bagian C itu rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu. Bagian C itu adalah rekapitulasi peredaran bruto untuk yang menggunakan norma. Nah, kalau kita ini yang bagian A ini ya. Selanjutnya, nah, sesuai dengan contoh kasus kita dan sesuai dengan jawaban yang tadi kita jawab, sesuai dengan pertanyaan, maka yang kita isi hanya bagian A ini. Ini ya. Karena untuk daftar tempat kegiatan usaha ini itu diisi otomatis berdasarkan nitku kita. Nah, kemudian kalau misalnya mengisi peredaran bruto tertentu itu ada di sini. Yang kita isi itu hanya bagian A ini. Nah, di saat kita klik bagian A ini akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Untuk mengisinya, kita hanya perlu mengklik menu atau klik logo pensil. Ini yang ada di sini ya, contohnya seperti ini. Untuk mengedit atau mengisi jumlahnya. Namun perlu diperhatikan karena ada batasan peredaran bruto yang tidak kena
pajak ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Itu sebesar 500 juta. Nah, jadi setelah kita klik menu pensil tadi, itu akan muncul tampilan seperti ini. Silakan diisi Januari omsetnya berapa, Februari sampai dengan Desember. Sesuai dengan contoh kasus tadi yaitu 1,7 miliar. Setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah selesai kita mengisinya, maka di peredaran bruto kena pajak itu akan otomatis dihitung sehingga ada batasan omset tidak kena pajak 500 juta. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menghitung manual. Kemudian selanjutnya di sini ada jumlah PPh bersifat final terutang. Nah, di sini itu terisi otomatis berdasarkan dengan ketentuan, yaitu berdasarkan peredaran bruto langsung dikalikan 0,5%. Nah, selanjutnya di sini PPh final yang disetor sendiri di sini itu terisi otomatis berdasarkan data pembayaran oleh wajib pajak yang terekam di buku besar yang ada pada Vortex ini. Jadi harusnya antara jumlah PPh bersifat final terutang itu harusnya cocok dengan PPh final yang disetorkan sendiri oleh kita ya sebagai wajib pajak. Kemudian di bagian ini PP final yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain itu akan berjumlah 0. Kalau misalnya ada ya ada nilainya. Nah, kemudian di sini ada selisih itu harusnya 0 ya jumlahnya. Karena selisih ini adalah hasil hasil pengurangan di PPh hasil pengurangan dari PPh final terutang dikurangi dengan PPh final yang telah disetorkan sendiri dan dikurangi dengan PPh final yang dipotong atau dipungut pihak lain. Seperti itu. Nah, jika muncul selisih berdasarkan rekapitulasi peredaran bruto tadi, maka kekurangan penyetoran PPh final setiap bulan silakan menyetorkan kekurangan PPh final tersebut secara mandiri. Jadi kalau misalnya ada selisih, silakan disetorkan sebelum melaporkan SPT tahunan. Itu terkait selisih kurang. Kalau misalnya selisih lebih, maka total selisih kelebihan penyetoran itu akan ditampilkan pada halaman induk bagian A angka 14H dan dapat mengajukan permohonan pengembalian yang tadi yang sudah kita lihat yang ada di tampilan induk tadi ya. Itu untuk permohonan pengembalian itu ada di modul pembayaran. Bukan di dalam SPT ini, ada di luar. Ada di apa namanya? Menu Cortex itu ada yang namanya pembayaran. Biasa kalau bikin kode billing pasti sudah tahu itu. Selanjutnya lampiran 2. Lampiran 2 ini berisi terkait penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, ini poin A, kemudian poin B ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian poin C ini adalah penghasilan luar negeri. Nah, berdasarkan dengan pertanyaan pada induk yang telah kita jawab tadi, maka lampiran L2 yang dapat diisi hanya bagian A-nya saja. Jadi, kita langsung klik bagian A ini. Setelah kita klik bagian A, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini kita ada menu seperti ini. Ada menu seperti ini. Di sini itu kita tidak perlu mengisinya lagi karena akan diisi otomatis dengan data penyetoran sendiri PPh final yang biasa kita buat kode billingnya itu dengan kode 41128 dan
jenis setorannya itu 420. Ini yang biasa kita setor untuk PPh 0,5% dari omset. Dan yang kedua itu ada data pengisian dari bukti potong dari lawan transaksi. Final ya. Kemudian, nah itu tadi yang sudah dijelaskan untuk PPh-nya itu otomatis terisi, tetapi untuk dasar pengenaan pajaknya itu kita diminta untuk mengisi di sini, di menu ini. Ada klik edit. Jadi silakan diklik dan diisi. Nah, jika kita klik tanda pensil tadi, itu akan muncul tampilan seperti ini untuk mengisi DPP-nya. Jadi silakan diisi sesuai dengan daftar peredaran brutonya kita yaitu 1,7 miliar. Itu sesuai dengan data di lampiran 3B. Itu diisi di sini diklik. Kemudian setelah diisi kita klik simpan. Setelah itu kita lanjut pengisian lampiran 1. Lampiran 1 ini merupakan lampiran yang otomatis muncul pada SPT tahunan orang pribadi. Di lampiran 1 ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada aset pada akhir tahun, kemudian ada hutang pada akhir tahun, kemudian bagian C itu daftar anggota keluarga atau yang menjadi tanggungan, kemudian yang keempat itu adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, kemudian yang bagian E ini adalah bagian yang memuat daftar bukti potong atau pemungutan PPh. Dari contoh kasusnya kita, maka yang perlu kita isi hanya lampiran 1 bagian A, B, dan C saja. Selanjutnya, kita isi untuk lampiran A-nya. Di sini terkait harta pada akhir tahun. Di sini sebenarnya akan otomatis terisi sesuai dengan jadi ada data di bawah ini itu akan otomatis ada sesuai dengan SP tahunan orang pribadi sebelumnya. Jadi di situ kita hanya lihat apakah cocok dengan harta per 31 Desember 2025-nya kita atau tidak. Kalau misalnya jumlah dan harta itu tidak cocok, silakan diklik edit. Nih, di sini ada menu pensil. Kalau misalnya ada perolehan harta baru, silakan ditambahkan. Atau kalau misalnya ada harta yang ada di sini dan itu sudah dijual dan lain-lain sebagainya, maka harus dikeluarkan dari daftar aset ini, maka kita perlu klik tanda hapus. Nah, jadi contoh ya, misalnya tadi kita klik tanda pensil untuk memasukkan hartanya kita dalam bentuk uang tunai. Atau misalnya dalam bentuk tabungan, misalnya seperti itu. Nah, contoh misalnya ada saldo tabungan sebesar 50 juta. Maka di sini perlu diisi, diklik, dipilih uang tunai atau bank. Silakan. Kemudian bukti kepemilikan dalam bentuk apa? Buku tabungan atau nomor rekeningnya. Atas nama siapa? Silakan diisi. Tentulah atas nama wajib pajak ya. Wajib pajak yang memiliki SPT ini atau kalau misalnya gabung dengan istri berarti di sini kalau misalnya yang dimasukkan adalah rekening istri silakan dimasukkan namanya, kemudian bank apa, kemudian lokasi hartanya di mana, tahun perolehannya kapan, kemudian saldonya berapa. Ini saldo di sini untuk aset lancar itu mengikuti saldo per 31 Desember ya. Kalau aset tetap itu berarti mengikuti perolehan pada awal HPP-nya. Kemudian tahunnya juga mengikuti tahun perolehan. Kalau aset lancar bisa mengikuti tahun per 31 Desember atau SPT-nya dilapor ya seperti itu. Kemudian keterangannya silakan dimasukkan kalau ada. Kalau tidak ya tidak perlu. Karena tidak ada tanda bintang. Kalau misalnya ada tanda bintang seperti ini wajib diisi tidak boleh kosong. Nah, setelah itu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, itu akan muncul di daftar aset kita yang tadi ya. Nah, untuk contoh sekarang itu hutang. Nah, hutang juga sama seperti yang tadi kita lihat, karena ini kan otomatis terisi. Kalau misalnya ada perubahan, silakan diedit di sini.
Tapi jika misalnya ada hutang baru, silakan klik tambah ya. Kalau misalnya ada hutang yang sudah lunas, maka silakan diklik hapus. Nah, selanjutnya itu bagian C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Nah, di sini itu diisi otomatis datanya berdasarkan data unit keluarga yang ada di profil. Nah, apabila misalnya tidak cocok, maka silakan dilakukan perubahan. Itu ada di menu portal saya, pilih profil saya, kemudian informasi umum, dan pilih unit pajak keluarga. Seperti itu. Selanjutnya, bayar dan lapor SPT tahunan PPh orang pribadi. Namun, sebelum itu, pastikan seluruh informasi pada SPT tahunan orang pribadi yang telah diisi itu benar, lengkap, dan jelas. Nah, langkah yang terakhir adalah di bagian K, yaitu pernyataan. Di sini ada kotak kecil, silakan dicentang. Kemudian di sini otomatis ya wajib pajak. Jika misalnya dikuasakan, maka dipilih kuasa wajib pajak. Ini biasanya otomatis terisi sesuai dengan nama yang ada di profil. Nah, kemudian kita klik simpan konsep dan selanjutnya untuk menyampaikan itu atau untuk melaporkan kita klik bayar dan lapor. Biasanya untuk SPT tahunan orang pribadi yang perpajakannya menggunakan 0,5% berdasarkan peredaran bruto itu biasanya statusnya nihil ya. Jadi biasanya langsung simpan dan langsung diklik bayar dan lapor. Kalau misalnya untuk apa namanya terdapat PPh kurang bayar, itu akan muncul tampilan seperti ini di saat kita klik bayar dan lapor. Bisa dipilih apakah pemindah bukuan menggunakan deposito atau buat kode billing mandiri. Ini jika ada PPh kurang bayar. Tapi dalam contoh kasus kita tadi, itu kan dia adalah wajib pajak orang pribadi yang kewajiban perpajakannya menggunakan tarif 0,5% bersifat final sesuai dengan PP 23 tahun 2000 yang sebagaimana telah diubah juga di PP 55 tahun 2022 ya kalau tidak salah. Maka ketika kita klik yang ini ya, bayar dan lapor, maka akan otomatis diproses dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Ini ada SPT yang dilaporkan. Kalau misalnya ada PP kurang bayar, maka akan muncul di sini SPT menunggu pembayaran. Karena contoh kasusnya kita tadi tidak ada, maka SPT itu langsung muncul di SPT dilaporkan. Seperti ini tampilannya. Silakan diklik ikon atau tanda seperti ini untuk mengunduh bukti penerimaan elektroniknya dan tanda PDF ini itu untuk mengunduh SPT tahunan orang pribadi dalam bentuk PDF. Nah, jadi jika sudah mengunduhnya dan statusnya SPT dilaporkan, maka ini merupakan proses atau ini menandakan SPT tahunan PPh orang pribadi sudah terlapor. Pastikan sudah menerima bukti penerimaan elektronik, ya. Demikian video belajar pajak kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga dapat membantu para pelajar pajak dalam membuat dan melaporkan SPT tahunan orang pribadi yang menyelenggarakan kewajiban perpajakannya menggunakan tarif 0,5% dari peredaran bruto.